Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Wan Sri Citra Rumondang dengan MPM 2013051024. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar hasil dengan judul Pengaruh Pembelajaran Visualisasi dan Praktik Terhadap Kecepatan Renang Gaya Bebas pada anak usia 10-13 tahun di Klub Siger 9 Swimming Listen Bandar Lampung. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2 saya. Pembimbing 1 saya Bapak Dr. Herman Tarigan MPD, dosen pembimbing 2 saya Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR, dan tidak kalah penting saya mengucapkan terima kasih kepada pembahas saya yaitu Bapak Dr. Surisman SPD MPD. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen. Latihan renang ini menggunakan metode visualisasi dan non-visualisasi. Secara keseluruhan, kegiatan ini dilaksanakan 3 tahap, yaitu pertama adalah kegiatan pretest untuk mengetahui kemampuan awal sampel setelah data diperoleh, kemudian sekaligus digunakan untuk membagi sampel ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang akan diberikan tambahan menonton video pembelajaran, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Yang terakhir, melakukan tes akhir atau post-test. Di sini sudah ada tersedia tabel tes awal kecepatan renang gaya bebas. Di dalam tabel ini sudah ada 30 sampel, dan 30 sampel ini melakukan 3 kali tes, yaitu tes pertama, kedua, dan ketiga. Dalam tes ini sudah terdapat rata-ratanya. Dalam tes ini juga sudah terdapat waktu terbaik dari 3 tes tersebut dan sudah dirankingkan, dan kriterianya sudah tercantum dalam tabel tersebut. Selanjutnya yaitu deskripsi data hasil penelitian, yaitu ada 2 macam. Yang pertama, hasil pretest dan post-test kecepatan renang gaya bebas kelompok pembelajaran visualisasi dan praktik atau kelompok eksperimen. Yang kedua yaitu hasil pretest dan post-test kecepatan renang gaya bebas pada kelompok kontrol. Oke, yang kita bahas yang pertama itu adalah deskripsi data hasil pretest post-test kelompok eksperimen terlebih dahulu. Dalam present ini sudah ditampilkan datanya dari sum, eferen, standar deviasi, minimal atau nilai terkecil, maksimal atau nilai terbesar atau terlambat. Modus adalah data yang sering muncul, dan median itu adalah nilai tengah. Tes awal total datanya yaitu 446,24 detik dengan rata-rata kecepatan renang gaya bebasnya 29,75 detik. Standar deviasinya yaitu 4,83 detik. Nilai terkecil itu bisa disebut nilai tercepat ya, yaitu 21,9 detik, dan nilai terbesar atau terlambat 38,1 detik. Modusnya atau data yang paling sering muncul itu tidak ada. Dalam pretest dan post-test kelompok eksperimen ini tidak ada. Mediannya nilai tengah adalah 30,83. Tes akhirnya total datanya yaitu 376,1 detik. Rata-rata kecepatan renang gaya bebasnya yaitu 25,07 detik. Standar deviasinya 4,28 detik. Nilai terkecil atau nilai tercepatnya itu 20,4 detik. Dan nilai terbesar atau terlambatnya itu adalah 33,7 detik. Modus atau data yang sering muncul yaitu 20,40. Median atau nilai tengahnya adalah 24,40. Di tabel di sampingnya yaitu distribusi frekuensi kecepatan renang gaya bebas kelompok eksperimen.
Awal 15 anak pada tes awal adalah sebanyak 1 anak atau 6,7% kategori sangat baik, sebanyak 4 anak atau 26,7% pada kategori baik, 6 anak atau 40% pada kategori cukup, 3 anak atau 20% pada kategori kurang, dan 1 anak atau 6,7% pada kategori sangat kurang. Tes akhir sebanyak 4 anak atau 26,7% pada kategori sangat baik, sebanyak 7 anak atau 46,7% pada kategori baik, 2 anak atau 13,3% pada kategori cukup, 2 anak atau 13,3% pada kategori kurang, dan tidak ada anak yang berada pada kategori sangat kurang. Selanjutnya deskripsi data hasil pretest pada kelompok kontrol. Tes awalnya total data 450,16 detik, rata-rata kecepatan renang gaya bebas 30,01 detik, standar deviasi 5,30 detik, nilai terkecil atau nilai tercepat 22,7 detik, dan nilai terbesar atau nilai terlambat 42,1 detik. Modus atau data yang paling sering muncul 29,87, median atau nilai tengah adalah 29,87. Di tes akhirnya, data 427,1 detik, rata-ratanya kecepatan renang gaya bebas 28,47 detik, standar deviasi 5,39 detik, nilai terkecil atau nilai tercepatnya 22,3 detik, dan nilai terbesar atau nilai terlambatnya 40,6 detik. Modus atau data yang paling sering muncul yaitu 25,10, median atau nilai tengahnya adalah 27,20. Distribusi frekuensi kecepatan renang gaya bebas pada kelompok kontrol. Tes awalnya berjumlah 15 anak pada tes awal adalah sebanyak 6 anak atau 40% pada kategori baik, 4 anak atau 26,7% pada kategori cukup, 4 anak atau 26,7% pada kategori kurang, 1 anak atau 6,7% pada kategori sangat kurang, dan tidak ada anak yang berada pada kategori sangat baik. Tes akhir sebanyak 2 anak atau 13,3% pada kategori sangat baik, sebanyak 6 anak atau 40% pada kategori baik, 2 anak atau 13,3% pada kategori cukup, 4 anak atau 26,7% pada kategori kurang, dan 2 anak atau 13,3% pada kategori sangat kurang. Yang kedua adalah uji prasyarat. Uji prasyarat itu ada 2, uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas. Data digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang diperoleh dalam penelitian. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji normalitas data Lilliefors yang digunakan untuk mengetahui normal tidaknya suatu sebaran adalah jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika sebaliknya, jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki varian yang sama, maka uji yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan varian terbesar dan varian terkecil dari masing-masing kelompok sehingga memperoleh nilai F hitung dengan kriteria uji. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varian yang sama.
Ternyata pada hasil tes didapat F hitung lebih besar F tabel, maka kedua varian tersebut homogen. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis, analisis data penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji T. Dilihat dari tabel pada presentasi ini, uji pengaruh kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek. Data pretest dan potes. N-nya dalam pretest itu 15, rata-rata 29,7, T hitungnya itu 8,936, T tabelnya 2,145, keterangan ada pengaruh. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung, T hitung sama dengan 8,936, lebih besar dari tabel T tabel sama dengan 2,145, taraf signifikan 5%. Derajat kebebasan DK sama dengan N kurang 1 sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14. Yang berarti ada perbedaan yang signifikan data hasil pretest dan potes kelompok latihan pembelajaran visualisasi dan praktik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran visualisasi dan praktik terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di klub Siger 9 Swimming Lesson Bandar Lampung dan dikatakan diterima. Selanjutnya uji pengaruh kelompok kontrol. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 5,121 lebih besar dari T tabel 2,145, taraf signifikan 5%. Derajat kebebasan atau diketahui sama dengan N kurang 1 sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14, yang berarti ada perbedaan yang signifikan data hasil pretest dan post-test kelompok kontrol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari pembelajaran non-visualisasi dan praktik kelompok kontrol terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di klub Siger 9 Swimming Lesson Bandar Lampung dan dikategorikan keterima. Uji perbedaan post-test kelompok pembelajaran visualisasi dan praktik dengan keterangan kelompok kontrol. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 1,913 lebih kecil dari T tabel dari 2,048, taraf signifikan 5%. Derajat kebebasan diketahui N1 plus N2 sama dengan min 2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan kecepatan renang bebas yang signifikan antara data hasil post-test kelompok pembelajaran visualisasi dan praktik dengan kelompok kontrol. Namun jika dilihat dari nilai rata-rata tes akhir, kedua kelompok ini dapat diketahui bahwa rata-rata kecepatan renang gaya bebas kelompok pembelajaran visualisasi dan praktik adalah 25,7 detik, sedangkan kelompok kontrol adalah 25,7 detik. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran visualisasi dan praktik lebih efisien dalam meningkatkan kecepatan renang gaya bebas dibandingkan non-visualisasi dan praktik. Yaitu pembahasan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran visualisasi dan praktik terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di klub Siger 9 Swimming Lesson Bandar Lampung. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji T untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran visualisasi dan praktik terhadap renang gaya bebas pada peserta didik atau dari sampel. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa pembelajaran visualisasi dan praktik tersebut berpengaruh signifikan terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di klub Siger 9 Swimming Lesson Bandar Lampung. Peningkatan hasil belajar berenang gaya bebas karena penerapan pembelajaran visualisasi dan praktik yang diberikan pada saat pembelajaran renang gaya bebas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hamdani 2011.2249, bahwasanya visualisasi merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut dengan media pandang dengar. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kesamaan bahwa penerapan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam renang gaya bebas karena siswa dapat fokus untuk memahami gerakan kaki, tangan, dan pengambilan napas. Dengan begitu, media audio visual mempengaruhi pembelajaran renang gaya bebas sehingga hasil belajar renang gaya bebas meningkatkan secara signifikan. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari pembelajaran yang dilakukan. Maka dengan pembelajaran visualisasi dan praktik pada latihan gaya bebas akan membuat suasana pembelajaran lebih menarik. Adanya video model latihan renang gaya bebas akan memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar secara mandiri dengan menonton video yang telah disiapkan. Video dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat siswa untuk belajar melalui penayangan video atau gagasan, pesan dan informasi, gambar-gambar bergerak. Adanya media video dalam proses pembelajaran akan membuat pembelajaran lebih efisien dan mampu membangkitkan motivasi dan minat peserta atau sampel. Dalam penelitian ini, adanya visualisasi dan praktik renang gaya bebas akan membantu penguasaan materi sampel atau peserta. Dengan adanya video pembelajaran ini diharapkan proses pembelajaran renang khususnya gaya bebas lebih menarik dan dapat meningkatkan penguasaan gaya bebas dan kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di klub Siger 9 Swimming Lesson Bandar Lampung. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa adanya pengaruh pembelajaran nggak usah. Kesimpulan babi. Oke, kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertama adanya pengaruh pembelajaran visualisasi dan praktik terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di klub Siger 9 Swimming Lesson Bandar Lampung dengan nilai T hitung 8,936. Ini tandanya lebih besar atau lebih kecil sih kalau kayak gini? Lebih besar dari T tabel, lebih kecil. Ini besar. Iya, mah T hitungnya lebih besar dari T tabel. Enggak ya, lanjut aja. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa satu, adanya pengaruh pembelajaran visualisasi
dan praktik terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di klub Siger 9 Swimming Lesson Bandar Lampung dengan nilai T hitung 8,936 lebih besar dari T tabel 2,145. Yang kedua, ada pengaruh pembelajaran non-visualisasi terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di klub Siger 9 Swimming Lesson Bandar Lampung dengan nilai T hitung 5,121 lebih besar dari T tabel 2,145. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran visualisasi dan praktik dengan non-visualisasi pada anak usia 10-13 tahun di klub Siger 9 Swimming Lesson Bandar Lampung dengan nilai T hitung 1,913 lebih kecil dari T tabel 2,048. Oke, itu saja presentasi dari proposal seminar hasil saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, salam olahraga.